mampu membawa sahabat-sahabat lain menuju peningkatan iman juga. Ya, kalau ada sesuatu yang kita dapatkan meningkat iman kita, harus berjalan membawa sahabat lain juga meningkat imannya. Subhanallah, masya Allah ya. Soal ukhuwah dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman saat ini tentunya mesti ada terus berjalan terus. Bahkan Rasulullah tidak sempurna iman kita, iman antum itu nggak sempurna nih. Coba bayangkan, nggak sempurna imannya yang sudah sholat, puasa, zakat, haji, sudah merasa berjihad, sudah takbirnya keras, nggak sempurna Rasulullah. Sebelum antum mencintai saudara antum, bagaimana antum mencintai diri sendiri? Ini hadisnya sahih dan harus terlaksanakan di lingkungan kita. Bagaimana? Bukan sekedar lisan, bukan sekedar materi yang kita dengarkan, bukan. Hari ini kita dapat informasi itu, hari ini kita dapatkan dalilnya, hari ini kita dapatkan ilmunya, ayo jalankan gitu. Pertama apa tadi, kita harus ta'aruf. Sudah belum kita saling mengenal siapa Pak Hasim, siapa Pak Sofyan, siapa Pak Aswan, siapa Pak Dani, siapa Pak Tono, siapa Usama, siapa Abdurrahman, siapa Bang Haris, siapa saya. Itu syarat pertama. Untuk apa? Untuk meningkat selanjutnya dengan tafahum. Ketika sudah dikenal, maka saya paham Pak Aswan itu. Rumahnya jauh, wajarlah dia terlambat. Izin tapi dia. Oh, dia orang melawan. Orang melawan itu mainnya di Belawan aja, nggak main di kota dia, wajar nggak tahu jalan, gitu kan? Jadi paham, nggak saling zon kita. Katanya mujahid, datang terlambat. Katanya mujahid, enggak ada lagi begitu. Nah selama ini bayangkan coba, salah dikit aja, katanya begitu. Nah, mulai hari ini sudah dapatkan ilmunya dari Ustaz kita rubah pola pikir kita, ya hadir. Lahir dalam keadaan yang baru, ya semangat yang baru, menghilangkan semua zon dan berpikir positif kepada keluarga saudara kita. Dia memang salah, tetapi salah dia ketika berhadapan dengan orang kafir, saya akan membela. Saudara ini, tinggal kesalahannya yang kita akan perbaiki bersama. Siap nggak ini? Siap. Karena dibina iman kita, meningkat ketakwaan kita. Bagaimana besok kita lihat, katanya sudah mabit. Per 2 bulan sekali minimal kita mabit. Tapi nggak ningkat ukhuwah kita, tapi nggak ningkat iman kita. Ada yang salah nih. Acaranya salah atau kita yang salah? Nah, ketika sudah seperti semua, maka bagaimana kita berpikir? Nah, ini berpikir ya. Kemarin kami dapat jangan dari ketua murabbi kita agar warahillah itu cerdas dalam berpikir. Jangan lelet. Kalau bahasa Betawi blow on, jangan blow on berpikirnya gila. Cerdas. Mujahid itu cerdas dia. Ya. Enggak ada sesuatu bagaimana dia berpikir biar ada. Kurang bagaimana dia berpikir biar lengkap. Nah, itu cerdas. Apalagi sudah bina di TPLP kan? Cerdas, tangkas, apalagi kuat. Jangan blow on. Blow on itu susah mikirnya dia. Enggak boleh mujahid blow on dia. Tell me. Ya, salah satu sifat yang susah diatur tell me, blow on, apalagi nanti dia susah diatur. Ya, prinsipnya kalau keilmuan mungkin berbeda-beda. Disatukan kita dalam bingkai ukhuwah, masuk kepada sistem kekhilafan, maka ada ketaatan situ. Bagaimana para sahabat terselesaikan semua masalahnya karena taat. Si fulan sama si fulan berselisih, taat dia, jauhkan kepada Rasulullah aku. Nah, beres. Datang pada khalifah, beres. Kenapa orang taat? Ini bagaimana mau diselesaikan? Datang aja enggak kadang-kadang. Oh, maafnya jauh lah. Dipikir jauhnya. Bagaimana kendaraannya? Bagaimana? Ya pikirlah itu sendiri sebagai orang yang cerdas. Kan diberikan akal oleh Allah untuk berpikir ya. Apa ada? Tidak dipakai pikirannya. Saya masih original Ustaz. Ayo. Enggak mau mikir. Jangan ya. Antum mesti menggunakan pikiran antum bagaimana antum nanti selamat dari neraka, itu pertama. Ya, berpikir bagaimana antum selamat dari neraka. Yang kedua bagaimana berpikir mengusahakan masuk surga. Itu pikiran, kalau nggak dipakai pikirannya buat apa kata Allah? Apakah kamu tidak berpikir? Banyak yang begitu ya.
pikirannya untuk bagaimana kita selamat dari api neraka dan sekalian. Coba saya mendengar beberapa kisah, walaupun kisah yang sudah kita sering dengar, tapi terupgrade lagi, masya Allah. Iya, begitulah para sahabat, Pak. Kalau antum hadir pada kala itu, menangis antum melihat bagaimana tingkah para sahabat. Tapi kalau antum hadirnya sebagai orang kafir, neraka lah. Enaknya zaman Rasul, coba saya zaman Rasul. Kalau jadi sahabat, kalau jadi penantang Rasul, coba. Nah saat ini bagaimana kita tiru kehidupan Rasul dan para sahabat, ditiru pada saat ini. Bagaimana kehidupan kita saat ini meniru kehidupan para sahabat. Sistemnya udah sama, Pak. Dari an-nubuwah ya ke khilafah, sudah pas itu. Sistemnya sudah pas. Orang-orangnya bagaimana? Nah, karakter para sahabat kita adopsi, kita pakai sekarang ini. Bagaimana ukhuwahnya saling memberi, coba. Bayangkan iman seperti apa? Istrinya suruh pilih, Pak. Pak Junaidi belum punya istri. Saya punya 4, kata Pak Sofyan. Pilih Pak yang mas. Masya Allah. Begitulah ukhuwah yang dihadirkan para sahabat. Oh itu cerita, bukan, itu harus ditiru, Pak. Masya Allah, Pak Junaidi, saya banyak harta nih Pak, ambil. Oh abang Rum saya punya, ambil. Begitu. Ya. Bagaimana para sahabat tuh nggak semua yang kere ya, banyak juga yang kaya. Yang kekayaannya digunakan dia untuk menghantarkan dia ke surga lewat menolong para sahabat lain. Sekarang ada misalnya contoh Pak Tono kan. Oh Pak Tono ada yang butuh, nih, gampang sekali, masya Allah. Kita doakan semoga dia masuk surga. Amin. Ya, tapi jangan juga dijadikan sebagai lahan, nggak boleh. Para sahabat itu nggak mumpung dia, ya, wahai sahabatku, ini kebun ambil, oh ini ambil, tidak. Bukan aku di mana pasar, coba. Nggak mumpung dia walaupun dikasih cuma-cuma, ini nggak dikasih aja minta nanti. Nauzubillah min dzalik, ya. Mental kita, mental seorang mujahid itu pantang dia minta, kecuali pintar-pintar mereka. Pantang betul dia. Dikasih pun jangan. Begitu para sahabat, mentalnya begitu. Gak boleh ngemis, haram tuh ngemis. Dikasih aja kita harus berpikir, kok siapa ngasih saya? Kenapa saya ini? Apakah saya dianggap terlalu miskin kan di sini? Gitu kan? Jangan kasih saya zakat dong, jangan begitu. Tegar, berdiri dengan kokoh, ya, walaupun sesungguhnya kita lemah. Sehingga nanti pemimpin lah yang melihat, oh si pun lemah, tolong. Begitu. Ini dari pemimpin, ambil bismillah. Jangan sampai kita, saya ini Pak, kata saya belum bayar, sama. Lupa mobil saya begini, kata saya begini, nggak usah begitu. Tahuilah iman sekalian, di dunia ini ya sama semua. Ibaratnya dunia ini adalah seperti kotoran saja sebenarnya. Siapakah yang mau diberi kotoran? Tidak ada yang mau sesungguhnya. Karena akan menjadi beban. Semakin banyak beban itu, selain kotoran, selain dunia akan semakin berat di akhirat nanti. Tapi bagaimana apabila dititipkan? Berlakulah seperti orang-orang yang aman. Sebagai orang yang aman. Ambil dunia itu, genggam buat taruh saja di tangan. Jangan taruh di hati antum. Kalau dunia sudah taruh di hati, maka berat dia untuk diberikan. Taruh di hati, taruh di tangan. Siapa yang butuh? Butuh. Begitu saja. Nah, ukhuwah itu dibingkai dengan baik, maka satu bingkai yang paling tepat adalah an-nubuwah atau khilafah. Kenapa begitu? Karena ketika ukhuwah itu bermasalah, ada yang menyelesaikannya. Rasulullah atau ulil amrinya. Enggak bisa teman. Kalau teman berpihak dia. Saya bermasalah sama Ustaz Agung. Ngadu ke Nasir dekat sama saya. Oh iya, salah tuh, Bu. Ya kan? Saya bermasalah dengan Pak Junaidi, ngadu ke siapa? Pak Sofyan. Oh, sama salah saya. Maka pembelaan seperti itu adalah pembelaan jahiliyah. Pembelaan yang benar bagaimana pembelaannya? Karena Allah saja. Nah, pembelaan itu hanya didapat dari sistem yang benar. Maka alhamdulillah kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin, yuk kembali kepada sistem kita bersama. Bukan milik saya, bukan milik Syekh Abdul Qadir Samurati, bukan milik kaum muslimin. Maka namanya khilafatul muslimin.
Kenapa harus hilaf muslimin? Apa lagi coba? Banyak pertanyaan kan? Kenapa hilaf muslimin? Mau apa? Hilafatul kafirin? Kan nggak mungkin. Yang muslimin karena yang berjuang orang muslim. Karena hilafah milik kaum muslimin. Nah. Jadi bukan punya sekelompok orang, bukan. Kenapa hilafah tidak disebut asobiyah? Karena hilaf muslimin namanya saja milik bersama coba. Bukan seperti saya buka jamaah saya. Oh asobiyah. Oh jamaah simpulan ya asobiyah. Ini hilaf milik kaum muslimin seluruhnya. Maka terbantahkan kalau hilaf muslimin ini membawa asobiyah golongan. Tidak. Muslim yang dibawa. Kita bangga terhadap muslim, gitu kan? Nah, ini perlu diketahui semua. Oh, siapa yang akan khalifah? Itu kan yang khalifah nggak akan sendiri. Tidak. Jawaban bagaimana? Kasih maklumat. Ya dengan baik tentunya. Kalau kita perlu jawab dengan keras ya jawab dengan. Di maklumat kita sudah tegasan ya bahwasanya jamaah khilafah muslimin telah menunjuk seorang figur atau khalifah untuk sementara, yaitu Syekh Abdul Qadir Hasan Baraja. Jadi saya mengatakan jamaah seluruhnya yang mengangkat, yang berada di situ. Oh ini kan orang luar ya, orang makanya di dalam. Oh apakah perbedaan antara daulah dengan khilafah juga? Wah itu banyak sekali ya. Daulah Islamiyah ya artinya apa? Satu negara yang dia menerapkan keislaman, menerapkan Islamiyah, menerapkan sistem Islam. Apa itu khilafah? Maksudnya khilafah, ya khilafah itu nanti juga bisa disebut dia daulah Islamiyah. Kenapa? Daulah yang dia menerapkan Islam, daulah negara dia yang menerapkan hukum Islam, disebutlah daulah Islamiyah. Tapi sistemnya harus khilafah muslimin. Nggak mungkin terjadi daulah Islamiyah kalau bukan khilafah muslimin, gitu Pak. Kita daulah Islamiyah nih, tapi sistemnya demokrasi, itu bohong. Nah, syarat disebut dia daulah Islamiyah, dia harus memiliki satu kepemimpinan yang benar. Nah, itu ya yang sebagai kita tidak kita menyalahkan orang lain, tetapi memberi penjelasan yang tepat. Begitu kan? Mohon iwan sekalian sudah dibina sudah begini. Ya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan iwan sekalian, saya adalah antum adalah saya. Enggak ada hijab di antara kita kecuali memang hijab-hijab yang telah dialukan. Darah antum ya haram, setetes pun haram ya terjatuhkan dengan saya. Juga antum begitu sepertinya. Darah saya antum haramkan jatuh. Bukan hanya darah, tetapi harga dirinya, wibawanya, kehormatannya, semuanya. Maka salah satu dalam rangka menguatkan ukhuwah tadi, yuk kita saling berkata yang baik. Lisan jagalah. Lisan tidak bertulang ya, gitu ya. Lisan tidak bertulang, mudah dia berucap, akhirnya salah ucap. Dan nggak masalah, gitu. Tetapi ada kalimat yang baik, permohonan maaf. Maka saya juga berikan permohonan maaf kepada anda semua. Dari awal tadi sampai akhir ini saya banyak salah, maka kita tidak bertulang. Mohon maaf sekali lagi. Tidak ada hal yang saya sengaja untuk menyakiti hati. Ya, tidak ada hal yang sengaja ya saya ucapkan untuk menyudutkan hati sudah. Mudah-mudahan rangkaian yang baik ini menjadi satu hujah kita di hadapan Allah. Kita sudah berjamaah. Satu dengan yang lain saling memahami. Zaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang begini yang sekalian. Ada pemimpinnya ya kan begitu. Pak Suanu, saya terlambat Mir. Nah, datang dia ngadu dulu. Boleh ya, boleh. Karena ada beberapa hal yang dia silakan. Indah betul. Mir, saya udah lama Mir jomblo. Tolong Mir. Ayo kita usahakan. Begitu. Saya salah Mir, datang kepada Rasulullah SAW, jauhkan pada zaman itu. Oh siap dihukum ya. Mana bukti-buktinya? Hukum. Jauhkan, bersihlah dosa-dosanya. Bagaimana dia akan terhindar dari api neraka ketika dia bermasalah, lalu dia dihukum dengan bukan hukum Allah, maka dosanya tetap utuh. Harus jauh kepada Nabi, dihukum secara Islam. Kalau dia orang Islam. Gitu ya Pak Sim ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada ikhwan sekalian. Hari ini tekadkan pada diri kita masing-masing, saya adalah antum adalah saya. Hari ini kita tekadkan saya warga muslimin, bercakap yang baik, bertingkah laku yang baik.
Hari ini saya tekadkan, saya orang muslimin akan saya sampaikan ke seluruh kaum muslimin yang ada bahwasannya telah dimaklumatkan kembali khilafatul muslimin sebagai wadah umat untuk bersatu. Satu-satunya wadah umat untuk bersatu adalah dalam sistem khilafah.